Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Alhamdulillah hari ini kamera saya nggak bisa nyala ya. Oh, ketutup ini. Ketutup, kameranya ketutup. Baik, kamera saya ke blur. Ya, tolong dibuka ya, dibuka dulu, tetap dibuka dulu. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah hari ini dalam keterbatasan dan keterjangkauan tidak menyurutkan perkuliahan kita dan dimanapun dengan transformasi digital, sekali lagi dengan transformasi digital dimanapun kita masih bisa bersemuka, kalaupun toh tidak bisa bertatap muka, bisa bertatap muka secara semu melalui Zoom meeting ini, sehingga mudah-mudahan dengan jarak yang ada, dengan ruang yang ada, tetap tidak tetap akan tetap berlangsung proses perkuliahan kita. Maka hari ini saya ada di ruang rapat Bakesbang Pol Provinsi Jawa Timur melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah apa? Dengan mata kuliah bentar. Dengan mata kuliah Fiqhul Mawaris. Dengan mata kuliah Fiqhul Mawaris. Saya share ya. Saya share dulu materi kita. Saya share dulu materi kita. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat Mas Naufal, Mbak Adinda. Fikih Mawaris atau hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hari ini kita akan masuk di CPMK yang ke-6, yaitu metode penghitungan pembagian warisan. Sekali lagi, metode penghitungan pembagian warisan. Untuk LMS-nya nggak bisa dibuka ya, nggak bisa buka ini. Yes, situs nggak terjangkau. LMS situs nggak terjangkau. Oke, metode penghitungan pembagian waris. Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah metode penghitungan pembagian waris. Yang kedua, cara membagi warisan dengan metode usulul masail. Sekali lagi, cara membagi warisan dengan usulul masail. Berkaitan dengan metode penghitungan warisan, konsepnya adalah cara menghitung warisan dalam Islam dilakukan berdasarkan ketentuan faraid. Apa itu faraid? Faraid dari kata fardun. Apa itu fardun? Individu-individu yang secara hukum telah memperoleh hak untuk mewarisi. Sebuah harta bisa diwariskan. Sekali lagi, sebuah harta bisa diwariskan karena sebab ada kematian. Begitu seseorang yang memiliki harta meninggal, maka harta yang ditinggalkan bisa dialihkan kepemilikannya kepada orang yang punya hak untuk mendapatkan warisan. Orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan kewarisan itu disebut dengan fardun. Beberapa orang yang mendapatkan hak kewarisan itu disebut dengan faraidun. Disebut dengan faraidun, orang-orang yang memperoleh hak-hak kewarisan itu.
orang-orang yang memperoleh hak kewarisan. Lah, berkaitan dengan itu, maka tentu bagaimana cara kita menghitung warisan itu dalam ketentuan-ketentuan faraid yang diatur dalam Al-Quran maupun hadis. Dan bagaimana langkahnya? Maka tentu langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika seseorang meninggal dunia, kemudian bagaimana harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu bisa dialihkan ke pemilikannya. Maka langkah pertama adalah dilakukan identifikasi ahli waris. Setelah dilakukan identifikasi ahli waris, maka ditentukan penghitungannya. Setelah ditentukan penghitungannya, langkah ketiga adalah bagaimana pembagian itu sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan untuk masing-masing yang menerima warisan itu. Di konsep yang pertama, berkaitan dengan pembagian, maka prinsip utama harta yang dibagikan, sistemnya adalah adil dan telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11-12 dan surah An-Nisa ayat 176 yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Penetapan yang bersifat adil yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka kemudian dilakukan pembagian berdasarkan hubungan kekerabatan dan status ahli waris. Dan terdapat ketentuan khusus untuk ahli waris yang menghalangi atau terhalang menerima warisan. Ini yang berkaitan dengan itu. Ya, yang kemarin saya yang menerangkan. Baik, terkait dengan pembagian, saya lanjut. Dan perlu diketahui bahwa sistem kewarisan Islam ini sangat detail dan menyeluruh, di mana setiap ahli waris memiliki bagian yang telah ditetapkan. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 76. Di mana pemahaman yang mendalam tentang dasar ini akan memudahkan kita dalam menerapkan cara menghitung warisan dalam Islam dengan benar. Dan prinsip pembagian ini betul-betul sangat adil. Kemudian bagaimana langkahnya? Langkah-langkah persiapan sebelum menghitung waris, maka ketika ada seseorang yang meninggal, maka bisa dilihat dari ke atas. Ke atas itu bapak, ibu, kakek, nenek. Ke bawah, anak, cucu. Tentu jikalau seseorang yang meninggal itu sudah punya pasangan, jikalau yang meninggal itu adalah laki-laki, maka dia punya istri atau tidak. Jikalau yang meninggal perempuan, dia punya suami atau tidak. Suami istri, maka pasangan yang ditinggalkan, ditarik lagi ke atas, punya bapak ibu enggak. Ditarik ke bawah, punya anak dan cucu enggak. Jikalau anak cucu enggak ada, ditarik ke samping, saudara. Saudara mulai dari saudara kandung. Jikalau saudara kandung enggak ada enggak saudara sebapak, seibu dan seterusnya. Maka ketika seseorang meninggal ini perlu dilakukan identifikasi ahli waris itu. Dari sekian ahli waris, maka ditentukan siapa yang masuk dalam kategori dzawil furud. Apa itu dzawil furud? Seseorang yang memiliki hak bagian atas harta yang ditinggalkan. Dari dzawil furud itu adakah ahli waris yang asobah menerima sisa? Dan jikalau dzawil furud tidak ada,
Asobah ndak ada nggak dawil arham, kerabat jauh. Ketika sudah ditentukan, ahli waris ini yang berhak untuk menerima bagian harta yang ditinggalkan, tinggal menentukan bagian-bagian yang apa? Bagian-bagian yang diperuntukkan itu. Tinggal kalau kemudian, jika ahli waris ini mempunyai pasangan, jika yang meninggal ini adalah laki-laki, maka tentu laki-laki ini punya istri kan? Istri ini punya anak enggak? Jika tidak punya anak, maka langkah seterusnya jelas. Dia mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan. Maka ketentuan berkaitan dengan pembagian waris yang ada di Indonesia ini, karena perempuan yang 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 ditinggalkan itu tentu juga menjadi perempuan yang produktif yang juga bekerja. Maka ada bagian dari harta syirkah, harta gonogini. Sekali lagi, ada harta syirkah, harta gonogini. Sehingga sebelum dibagi, maka harta itu dihitung total. Setelah dihitung total, kemudian dibagi 50, yang 50% dibagi sesuai dengan furudul muqaddarah, yang 50% masuk dalam kategori harta gonogini. Karena yang 50% ini ada harta warisan. Harta warisan ini kemudian dibagi di antara orang-orang yang punya hak untuk mewarisi itu. Nah, disinilah kemudian dapat ditentukan bagian-bagiannya. Kalau ini istri ini tidak punya anak, maka secara otomatis dia mendapatkan seperempat. Jika istri ini punya anak, maka tentu termahjus 50% sehingga dia mendapatkan seperdelapan. Selain mendapatkan seperdelapan, dia mendapatkan 50% dari harta yang ada karena yang 50% adalah harta syirkahnya. Dari seperdelapan dari 50%, kira-kira punya punya orang tua enggak? Punya bapak enggak? Kalau punya bapak tapi tidak punya anak, asobahnya langsung kembali kepada orang tua mayit. Jika punya anak, maka orang tua ini dapat seperenam dari harta yang ditinggalkan. Kemudian turun ke anak. Jika punya anak, anaknya perempuan atau laki-laki. Jika hanya perempuan aja, satu perempuan, maka dapatnya seperdua dari harta yang ditinggalkan. Maka tentu masih ada sisa. Sisa inilah dicari, punya saudara enggak? Dan sebagainya. Hingga harta itu habis. Jika ternyata ada bagian yang tersisa itu disebut dengan kalalah. Sisa harta yang sisa harta yang ditinggalkan, yang kemudian harta itu bisa harta kalalah atau harta sisa yang tidak terbagi habis itu bisa dikembalikan ke penerima warisan atau bisa diserahkan ke Baitul Mal wa Tamwil yang ada. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan bahwa prinsip pembagian warisan di dalam fiqhul mawaris di dalam Islam adalah prinsip memang betul-betul adil. Dan keadilan ini, sekali lagi keadilan ini jikalau diterima oleh semua pihak, maka harta warisan ini akan menjadi berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul birri wal khair. Akan bertambahnya kebajikan dan kebaikan bagi penerima itu. Namun fakta menunjukkan jikalau ada orang serakah dengan masalah harta warisan, maka siapapun yang mengalami keserakan dalam pembagian harta warisan, maka harta itu tidak berkah, akan habis, akan menjadikan sengsara bagi penerima harta itu. Barangkali ada yang ditanyakan dari ini? Silahkan. Oh, masih tidur ini. Ini kelemahan kalau Zoom meeting itu. Iya, iya, sambil relax. Ini Iya. sama mahasiswanya. Iya. Iya lah, Pak Ustadz Tinggal. Atau barangkali ada yang ditanyakan yang ada di majelis ini? Bagaimana program nanti haji ini mudah-mudahan ya Allah Iya. berkah. Amin. Ya, Nanti kloter terakhir. ya. Haji pun bisa diwariskan sekarang ini. Ya itu. Jadi makanya kalau kemarin saya itu juga melihat berita, loh ya, hebat ini sekarang pemerintahan ya. apa pembuka.
Kalau ada seseorang meninggal, makanya sekarang daftar haji, sekali lagi daftar haji, ndak usah melihat usia. Walaupun usia sekarang usia berapa panjenengan sekarang? 56. 56. Kalaupun toh belum daftar, tetap daftar aja. Kalau sudah daftar, statusnya, kalaupun toh meninggal, Sudah meninggalnya sudah meninggal dalam kondisi berhaji. S- Ya, niat Iya, karena niat. sama dengan, iya, 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 iya. Itu nanti pada akhirnya, misalkan kita sudah daftar haji, ternyata tidak bisa berangkat haji, maka ketidakberangkatan itu satu, hukumnya dia sudah dinyatakan haji. Hukumnya sudah dinyatakan haji. Hukum loh itu. Hukum. Karena orang yang punya harta secara syariat, orang yang punya harta, kemudian dia tidak kemudian mendaftarkan, maka Rasulullah sendiri silahkan kamu meninggal sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani. Pertanyaannya kenapa? Karena syariat haji itu adalah syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua anak, Nabi Ismail Dan Nabi. dan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya keturunan, di antaranya adalah Nabi Isa. Ya. Nabi Isa ini adalah menurunkan orang-orang yang masuk dalam agama Nasrani. Kemudian menurunkan Nabi Musa. Nabi Musa menurunkan Yahudi. Yang memerintahkan adalah Nabi Ibrahim. Jikalau kemudian Nabi Ibrahim sudah disyariatkan haji dan tidak mau daftar, maka dia tidak masuk dalam kategori umat Rasulullah, umat Islam. Silakan milih dari sebagai umat Yahudi atau umat Nasrani. Bapak, saya kan pernah membaca ya, Nggih. kenapa orang Yahudi itu tidak mau mengaku Nabi Muhammad. Iya. Padahal jelas tertulis di kitab suci mereka bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Iya. Nah, di situ ada yang saya baca itu bahwa orang Yahudi itu merasa dia itu adalah keturunan Nabi Ibrahim dari istri pertama. Masa Iya. tinggi gitu. Yo, nak Iya. kastane. Terus Nabi Muhammad itu berasal dari nenek moyang dari istri Ibrahim yang Siti Hajar. Itu Iya. kan beneran Iya. budak. Itu Iya. kan budaknya. Jadi mereka itu merasa lebih mulia Iya. dari itu. Apa itu Iya. betul? Berkaitan dengan itu adalah klaim orang Yahudi. Klaimnya Klaim ya. orang Yahudi. Karena faktanya, fakta sejarah, Siti Hajar adalah putri Raja Kipti. Nah, itu Jadi sekali lagi, Siti Hajar itu adalah putri Raja Kipti yang kemudian dihadiahkan kepada Saroh untuk membantu rumah tangganya. Jadi status Siti Hajar itu bukan budak, tapi klaimnya Yahudi budak ya. asisten. Klaimnya Ya, Yahudi kan budak. asisten. Itu, Pak. Dan fakta sejarah memang Yahudi ini keturunan Yahuda. Yahuda itu adalah salah satu anak Nabi Yakub yang hasutnya luar biasa. Masuk. Hasutnya luar biasa. Oh. Sampai-sampai Nabi Yusuf di Alapati itu juga atas inisiatif dari Yahuda. Bahkan ketika dalam posisi keterpurukan ekonomi sehingga ditampung oleh Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf menjadi menteri keuangannya kerajaan Firaun, ditampung, dan kemudian Nabi Yakub memproklamirkan bahwa Nabi Yusuf itu adalah nabi penerus Nabi Yakub, tapi Yahuda itu dalam hatinya tetap tidak seneng, tetap menolak, tapi tidak berani secara terang-terangan. Yahudi itu intinya itu congkak sombong ya. Ya, congkak sombong dan nenek moyangnya memang Congkak, sombong, pengkuh, ya. Oh, iya. Congkak, sombong, pembohong, pengkuh. Iya. Seperti ini, bayangkan di saat ini Konflik agak ini. melebar, di saat konflik ini masih ada nego berkaitan dengan nuklir. Di bulan Ramadan apa yang dilakukan oleh Zionis? Zionis itu adalah segmen dari Yahudi yang radikal. Jadi sebetulnya Zionisnya Yahudi dia itu. ya, tidak semua Yahudi itu keras. Tapi di antara Yahudi ada namanya Zionis. Zionis adalah terorisnya Yahudi. Dan jadi aslinya sebetulnya teroris itu ya Yahudi. Yang berkuasa di sana itu Zionis atau memang Yahudi ya? Zionis. Zionis ya. Zionis. Jadi termasuk Benjamin Netanyahu juga orang Zionis. Yahudi. Zionis. Ya. Sebenarnya kalau Tadi kalau bicara Pak Ustadz tadi kan berbicara
Yahudi juga semuanya orang-orang seperti itu. Tidak Ya. semua orang Yahudi begitu. Oke, Saya tahunya itu Ya. oke. ya Yahudi ya Jadi semuanya orang Israel. jadi yang menguasai Islam. dunia sekarang itu Zionis. Menguasai Amerika itu Zionis. Jadi Zionis. Amerika itu sebetulnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Benjamin Franklin, Oh iya. itu memang siapapun presidennya itu akan tetap menjadi budak Zionis. Sampai klaimnya gitu ya Ya. kalau udah ya. Ya kan sudah mengakar tuh sistem Loh kok kenapa? pemerintahan. Waktu itu kalau dia itu merasa Jadi zaman waktu apa Palestina memberikan tanah sebagian ke Israel. Dulu kan sudah dia sebetulnya bukan, tapi orang itu sejarahnya Bukan diberikan, itu merebut itu. dikepung. Mereka itu kan Ayo dari tahu Eropa. diberikan Ya, iya. Mereka ya, itu kan digenosida ya Pak ya, genocide. Ya, digenosida. Kemudian mereka itu melarikan diri ya, memohon ya, karena banyak negara yang tidak mau nampung. ya, Nah, tadi Negara ini tidak ada yang Benjamin nampung. Franklin itu tadi Bukan. orang-orang Kita ya. bicara sejarah awal dulu. Dari sejarah itu Sejarah awal dulu. terkait dengan Yahudi, memang ketika diproklamirkan Nabi Yusuf itu jadi nabi, dalam gumamnya kelak nanti tidak ada Yusufi, tapi yang ada adalah Yahudi, anak turun dari Yehuda. Jadi sebetulnya kata Yahudi itu ya Ya udah. Yehuda itu. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu sudah ditambah. Sehingga ada terus klaim begitu. Yang kedua, memang betul hasud itu sangat amat bahaya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sendiri memberikan nasihat kepada sahabat, itu. Iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kalian dengan hasud. Fa'inal hasada, karena hasud itu yakulul hasanat, akan menghancurkan kebaikan kama ta'kulun narul hatoba. Seperti api akan menghancurkan kayu. Arah. Jadi orang seiman apapun, kalau di dalam dirinya ada Nah, sifat maksud hasud, sudah tidak ada kiai, sudah tidak ada pemuka. Karena ketika hasud itu sudah diperbudak oleh nafsu. Dan apa yang ada di Zionis, itu hasudnya luar biasa, pembohongnya luar biasa. Tapi Pak, kunci hasil itu kekacauan itu nanti muncul ya iya itu muncul akibat berbagai dampak yang mungkin dampak kekacauan, peperangan, ekonomi kan ya. seperti itu ya mungkin. Termasuk ini cyber apa itu proxy. Ini kan Iya betul. yang Bro. yang kita Kita nggak rapatkan tahu tadi kan. yang benar mana. Ya, dampak proksi kan, Iya. proksi dari itu. Termasuk May Day ini kan yang perlu diantisipasikan proksi. Iya. karena gimana pun kita tuh sudah cengkram kapitalis global. Iya. Iya, Yang mana penguasa kapitalis global itu adalah siapa? Zionis. iya. Zionis. Iya,